didiagnosa mengalami hiperparatiroid dan juga ada brown cancer. Sebelum-sebelumnya nih, memang ngerasa bahwa memang tingginya makin menyusut gitu? Nggak dirasa sih. Aku tuh ngerasa ya Allah deket banget ternyata kematian itu gitu. Tuh aku langsung ya Allah sedih banget gitu ngerasa. Jangan ya Allah, jangan yang apa ya, jangan dulu lah hal-hal itu gitu. Aku masih belum sanggup. Ya Allah, kasih saya kesempatan satu kali lagi gitu, agar saya bisa membahagiakan anak-anak. Tuh makanya aku nggak mau ninggalin dia ke laki-laki yang lain, misalnya dia mungkin lebih mapan atau dia mungkin lebih stabil fisikal lebih bagus, belum tentu kuat sekuat dia dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi aku merasa beruntung banget gitu. Ternyata dia nih istri yang setia gitu. Jadi kalian justru makin mesra. Iya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini kita akan berbincang dengan pasangan suami istri yang kemarin membagikan kisah perjuangan mereka menghadapi salah satu ujian dalam kehidupan, yaitu ketika sang suami kemarin didiagnosa sakit. Ada Tiara dan juga Mas Arif. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir hari ini berbagi cerita. Kemarin kita lihat kisahnya dari ketika Tiara membagikan ceritanya ya. Jadi dimulai dari tahun 2023. Iya. Saat itu lagi kena PHK. Iya. Pada saat mau mengantarkan anak sekolah tiba-tiba kecelakaan. Dan dari situlah baru ketahuan bahwa Mas Arif ini didiagnosa mengalami hiperparatiroid. Dan juga ada brown cancer di tulangnya. Sehingga juga hiperparatiroid ini menyebabkan fungsi ginjalnya juga menurun. Begitu ya. Dan dimulailah perjalanan kalian sebagai pasangan ini untuk menghadapi berbagai hal ya, masalah kesehatan juga, masalah ekonomi tentunya. Dan akibat dari itu tulang kamu menyusut gitu ya, 20 cm dalam waktu 1 tahun. Iya. Dalam waktu 1. Oh, kalau bisa menggambarkan di tahun 2023 itulah ya, tahun yang lalu itu, kamu kalau menggambarkan itu menurut kalian itu tahun apa sih buat kalian? Tahun titik nol kita ya. Tahun titik nol. Titik nol keluarga Titik kita nol. gitu. Itu di PHK bulan apa waktu itu? Bulan Bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Karena pengurangan divisi, jadi satu divisi itu semuanya. Karena pengurangan semua. Udah ada ancar-ancarnya atau ancang-ancang dari berapa bulan sebelumnya atau tiba-tiba aja tebak gitu? Tiba-tiba ya, Bi? Bulan Juni sih sebenarnya udah dikasih tahu bahwa divisi ini akan segera dihilangkan gitu. Juni Jadi pas dikasih Julinya, Juli langsung? Iya, Juli langsung. Ada pesangonnya tapi? Ada sih, dia buat ada tabungan kita. Tabungan itu sebenarnya kalau dari bayangan rencana gitu, tabungan itu prediksinya cukup untuk berapa bulan sih dalam bayangan kalian waktu itu? Berapa ya? Nggak pernah dibayangin. Hitung ya. Nggak berani ngitung. Tapi itu Jalanin cukup aja. cukup ngerasa seperti runtuh lah dunia ya pada saat itu. Iya, setelah kecelakaan itu sih langsung merasa kayak wah. Kecelakaan itu justru yang semakin membuat. Bulan apa kecelakaannya? September. 1 tahun yang lalu pas Tahun yang lalu. Jadi Juli di PHK, Agustus, September. 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian. Boleh ceritakan hari itu tuh apa yang dialami sih yang terjadi, Mas Arif? Yang dialami ya waktu itu kan pas pagi-pagi mau antar anak sekolah ya. Nah, kebetulan saya pengen keluarin motor gitu. Pas keluarin motor ternyata kegas tidak sengaja gitu ya. Terus motor itu jatuh langsung menimpa paha kanan saya gitu. Setelah menimpa itu langsung patah tulangnya. Gitu. Awalnya saya nggak curiga bahwa itu patah gitu. Manggil teman yang bisa ngobatin gitu ya. Diurut gitu. Ternyata pas keesokan harinya kan malamnya itu kok makin sakit gitu, nggak bisa tidur gitu. Ada demam juga. Demam ya, ada demam juga. Terus nyeri banget. Nah, terus saya panggil lagi teman saya itu. Kok ini makin nyeri ya? Terus akhirnya beliau menyarankan mendingan diperiksa di medis aja gitu. Kan kelihatan di USG-nya gitu ya. Ternyata pas udah langsung kita berangkat ke rumah sakit, ternyata ada yang retak di paha hips sebelah kanan gitu. Dan itu harus dioperasi gitu. Dan setelah dioperasi, dokternya ngomong ke istri ya.
Nah, terus curiga gitu. Istri saya dipanggil. Terus gimana? Dokter ngomong ke istri sih. Jadi nggak tahu omongannya. Mas Arif udah perasaan nggak enak nih, kenapa dokter yang manggil istri ya pada Iya, saat betul. itu? Apa yang dikatakan dokter waktu itu? Mbak, maaf, ini saya mau menyampaikan sesuatu, dia bilang gitu. Dia ngasih sampel, ada dua tulang, yang satu tulang yang diambil, yang satu lagi sampel ini tulangnya kok warnanya coklat gitu, udah hancur-hancur gitu. Terus dia bilang, suami Mbak tuh ini tulangnya rapuh kayak kaca gitu, coba deh dibawa ke lab. Saya khawatir ini ada tumor tulang gitu. Ya langsung saya bawa ke lab, dan hasilnya dokter bilang iya ada gitu. Akhirnya dirujuklah sama dokter itu ke rumah sakit yang lebih besar untuk bone survey, pemeriksaan bone survey. untuk dicek Keseluruhan. kepadatan tulangnya. Ternyata udah keropos semua. Kelihatan. Jadi si tulangnya itu kelihatan seperti kayak sarang tawon gitu loh, Jadi lubang-lubang yang gitu. bolong-bolong gitu. Dan itulah yang menyebabkan penyusutannya ya. Jadi sifat tulang itu kan memenuhi ruang-ruang yang kosong itu. Jadi dia makin turun mengisi ruang-ruang yang kosong itu, jadi semakin padat ke bawah. Jadi atasnya jadi bungkuk dan menyusut gitu sih. Oke. Nah, sebelum-sebelumnya nih, memang ngerasa bahwa memang tingginya makin menyusut gitu. Nggak dirasa sih. Nggak dirasa. Cuman Nggak, aku cuma kayak sehat aja gitu. Aku ngehnya kan waktu dia kerja, aku lihatnya Abi kok agak bungkuk ya, kamu duduknya nggak betul ya atau kurang olahraga gitu. Cuma pikirnya ke situ, tapi kita nggak kepikiran tulang ini menyusut gitu. Masih agak bungkuk gini awal-awal gitu. Awal-awal tuh tahun berapa? Waktu kerja di masih 2023 juga sih. Masih 2023, baru di tahun 2023 itu baru mulai perhatiin, mulai bungkuk gitu ya. Mulai bungkuk kok gitu ya. Sebelum-sebelumnya tuh nggak merasa kayak ada yang aneh, dirasain apa gitu, nggak ada? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Karena dia memang orangnya tenang sih Kak. Jadi kalau sakit itu nggak dirasa. Iya. Nggak pernah diomongin, tapi sebenarnya ngerasa nggak, Mas Arif? Sebenarnya ngerasa sih. Baru Ngerasa jujur cuma sekarang. kayak ngerasa nyeri-nyeri sendi gitu. Pernah sih bilang ke istri gitu, aduh kok badan nyeri-nyeri banget ya, nggak enak gitu, sama sering pusing gitu ya. Iya, sering sakit kepala. Sakit kepala Tapi gitu. kan kita pikir kayak sakit kepala tensinya naik gitu, cuman gitu doang. Udah berapa tahun terakhir itu ngerasain ngilu-ngilu, pusing kepala? Ini 2 tahun terakhir kan. 2 tahun terakhir. Oke. Gitu. Jadi dokter bilang ternyata memang ada Ada tumor. Iya. tumornya. Terus habis itu sampai didiagnosa ada hiperparatiroid. Iya, Gitu. setelah di bone survey itu kan dokter akhirnya nyaranin nih, kita cari tahu nih penyebab tulang kayak kaca itu siapa gitu loh. Penyebabnya Akhirnya pertama tuh dicek tiroidnya, ternyata tiroid aman. Nah habis itu dokternya nyaranin coba yang paratiroidnya, ternyata paratiroidnya tinggi banget. Kalau nilai normal rujukan manusia normal itu kan normalnya 44, dan saya itu hasilnya 4.258. tinggi sekali. Iya. Tinggi sekali itu dia. Jadi itu yang disebut dengan hiperparatiroid, karena kadar PTH dalam tubuh itu meningkat tinggi gitu. Jadi karena PTH-nya itu tinggi, dia itu sifatnya makanin kalsium tulang itu, sehingga yang menyebabkan keropos tulang itu di situ, ya udah dapat di situ gitu. Jadi itulah dia penyebabnya, Jadi itu penyebab paratiroid itu ya. Dokter nggak bilang apa sih yang bisa menyebabkan tiba-tiba ada hiperparatiroid? Apakah stres atau apa? Atau Enggak bilang. Nggak, Dokternya belum juga diketahui. bingung nih. Belum diketahui. Belum diketahui. dokter di sini juga ini penyebabnya belum Iya, diketahui. soalnya kata dokter juga ini penyakit langka dan unik gitu. Penyakit langka dan unik. Iya. Lalu sesudah itu apa yang dilakukan? Pengobatan apa yang dijalani? CT scan kontras ya. Habis itu setelah diketahui kan dokternya pengen tahu nih kelenjar mana yang menyebabkan PTH tinggi itu. Dari yang normalnya itu kan ada 4 kelenjar ya. Iya. Dan saya ternyata ada 3 kelenjar yang tidak normal. Jadi 3 itu diangkat. Baru bulan lalu dioperasi. Baru bulan lalu. Iya. Ini yang di belakang telinga itu ya? Atau di mana Nggak, sih? di sini di leher Oh, nih. di leher. Iya. Di belakang kelenjar tiroid pokoknya. Di belakang kerja tiroid. Di dalam banget. Iya. Itu bulan kemarin. Jadi Bulan diangkat kemarin. tuh tiga-tiganya. Iya, diangkat 3-3-nya. Jadi tinggal 1 lagi paratiroid yang normalnya itu. Gitu. Terus sesudah itu selesai? Masalah selesai? Belum. Setelah itu kan setelah di scan kontras itu, nah ini dia nih, setelah di scan kontras itu ketahuan ternyata kan itu kan disuntikin apa namanya cairan iodium namanya. Dan cairan iodium itu harus segera dikeluarkan. Nah setelah apa namanya harus dicek fungsi ginjalnya gitu supaya cairan itu bisa keluar gitu semuanya. Nah setelah dicek fungsi ginjalnya ternyata fungsi ginjalnya itu tinggal 10%. Gitu. Karena ada pengapuran atau penumpukan kalsium di dalam ginjalnya itu. Jadi dia ginjalnya tidak berfungsi lagi.
gitu. Jadi harus cuci darah. Cuci darah. Jadi ini udah berapa lama cuci darah berarti? Dari bulan Februari. Bulan Februari. Baru mulai cuci darahnya tuh. Itu bertubi-tubi informasi Iya. tentang sakit yang diderita. Iya, sempat kritis juga Kak. Sempat kritis juga. Iya, karena Kritis. pemasangan CDL ya untuk cuci darah itu dia pernah juga infeksi. Dan tekanan darahnya tuh rendah banget. Jadi harus 30/20. 30/20 masuk ke IGD zona merah. Di situ aku langsung menyaksikan banyak pelajaran di sana gitu yang bikin hati aku tuh kayak terketuk banget gitu. Terus dia setelah dioperasi masuk ke ruang HCU ya. Iya, hasil. Selama Selama 7 hari. Selama 7 hari itu Saya nggak boleh sadar. ketemu, nggak boleh pegang handphone, pokoknya dia steril gitu. Itu aku langsung ya Allah sedih banget gitu, ngerasa jangan ya Allah, jangan yang jangan dulu lah hal-hal itu gitu. Aku masih belum sanggup gitu. Hal-hal apa yang kamu bilang, yang kamu lihat, yang kamu alami menjadi pembelajaran buat kamu? Aku ngelihat di depan bednya suami itu ada bayi gitu. Ibunya, "Ade, bangun itu meninggal Kak di depan mata aku gitu." Karena kan terbuka ya karena dia udah di IGD gitu. Nah, aku ngelihat dia, ya ampun, ibunya tuh sedih banget. Terus di sebelahnya bednya suami ada orang tua yang udah kayaknya dia sakaratul maut gitu. Anak-anaknya semua berkumpul ngajiin dia gitu. Aku tuh ngerasa ya Allah deket banget ternyata kematian itu gitu, sampai gitu. Gimana ya kalau nanti itu aku gitu, gimana kalau aku yang berada di posisi seperti itu, akankah ada orang-orang di sekitar aku yang mau ngebimbing aku, mengurusi aku gitu. Makanya aku nggak mau ninggalin dia Kak gitu, karena kan kasihan banget gitu. Kenapa kamu sampai berpikir adakah orang yang akan menemani kamu, membimbing kamu gitu? Karena apa, di keluarga nggak ada yang bisa? Belum tentu, maksudnya belum tentu kan, siapa tahu orang keluarga sedang sibuk atau gimana, kita nggak tahu masa depan ya Kak. Jadi sejak itu kamu memutuskan bahwa kamu akan selalu mendampingi Mas Arif? Iya, benar-benar perjuangannya itu, karena ketika sakit itu dia nggak punya kekuatan apapun kecuali bantuan dari Allah gitu. Jadi kayak lemah banget. Terus aku jadi menyadari, kita tuh nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan tuh kalau misalnya dikasih sakit tiba-tiba gitu, gimana gitu. Jadi aku ya berserah diri kepada Allah semenjak itu. Mas Arif sendiri yang mengalami sakitnya ya. Apa yang dirasain, ingat gak momen-momen itu tuh? Apa yang terjadi? Yang pada saat kritis. Ya pada saat kritis itu saya cuma bisa berpasrah aja. Kebetulan kan waktu pas kritis itu bulan puasa ya. Seminggu setelah menjalani puasa itu saya kritis. Nah habis itu masuk IGD zona merah. Yang ada di pikiran saya, ya Allah, dengar-dengar dari dokternya ini pasien udah mau lewat gitu. Saya berpasrah aja, ya Allah, saya yakin karena ini yang terbaik dari Allah gitu. Karena Allah tidak akan ngasih cobaan di luar kemampuan hambanya. Itu saya yakin, itu aja sih yang ada di pikiran saya. Terus kemudian yang menguatkan saya bisa melewati ini semua adalah karena anak-anak gitu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih saya kesempatan satu kali lagi gitu, agar saya bisa membahagiakan anak-anak, agar saya bisa membahagiakan istri saya gitu. Itu sih yang ada di pikiran saya pada saat kritis itu ya. Jadi saya harus sembuh gitu yang ada di pikiran saya. Itu aja sih Kak. Pada saat kritis sudah rasanya udah gak karu-karuan, itu yang dipanjatkan doa itu. Iya betul. Lalu apa yang terjadi? Saya tuh sadarnya setelah di HCU itu ya. Pokoknya pas operasi saya nggak sadar sama sekali. Setelah saya melek, ada di mana nih saya gitu. Ternyata ada di ruang HCU bersama perawat dan dokter yang ada di situ khusus ya. Saya, selama 7 hari di situ saya sempat halusinasi, kata dokter dan suster di situ, manggil ibu gitu. Di mana ini saya? Kirain saya udah ada di alam lain gitu. Ibu kandung? Ibu kandung ya. Sudah meninggal? Masih ada. Oh masih ada, tapi dipanggil-panggil? Iya, dipanggil-panggil itu pas hari Jumatnya katanya. Mas Arif tapi nggak ingat bahwa manggil-manggil nama ibu? Nggak ingat, dikasih tahu aja sama susternya. Tapi sudah merasa seperti ada di alam lain. Iya. Gitu. Apa yang teringat pada saat nggak sadar itu? Nggak ingat. Nggak ingat apa-apa ya? Nggak ingat apa-apa.
langsung blank aja gitu pas ketika aku sadar. Tahu-tahu bangun aja udah ada di ruangan Iya. itu. Yang saya dengar tuh dari dokternya pas diagnosanya itu aja sih yang bahwa pasien ini udah istilahnya udah kritis gitu. Tensi darahnya juga tinggal 30/20 gitu. Itu aja sih saya dengar gitu kan. Tapi akhirnya bisa melewati masa kritis itu. Ya, alhamdulillah bisa lewatin. Alhamdulillah. Apa yang kemudian dirasakan bahwa oh alhamdulillah nih Allah kabulkan doanya. Iya. Itu aja mengucap rasa syukur itu saja pas setelah tahu bahwa pasien ini akan segera dipindahkan ke ruangan rawat biasa. Alhamdulillah bisa ditemenin lagi sama istri gitu. Setelah Merasa seminggu bersyukur itu. banget gitu. Merasa bersyukur banget. Merasa bersyukur banget. Oke. Nah, tapi kan ya itu sakit. Melewati masa kritis, ingat anak-anak, Iya. PHK, tabungan menipis. Iya betul. Itu nggak kepikiran tuh ya pada saat itu. Gak mungkin. Nggak kepikiran sama sekali. Iya. Yang diingat cuman ya mohon kepada Tuhan diberi kesempatan untuk membahagiakan anak-anak. Iya. Tapi kalau Tiara pasti wah. Tapi sebenarnya Kak, aku kan selama rumah tangga ya, itu selama sekarang kan tahun ke-7 gitu. Selama 6 tahun itu aku cuma di rumah aja, hamil menyusui, hamil lahir menyusui Sampai 3 anak ya? berturut-turut. Waktu abinya kecelakaan, itu kesempatan aku bisa me time gitu. Jadi nemenin suami di rumah sakit itu jadi quality time aku sama gitu. suami. Kalau kita Sama berdua. suami Karena kan berdua. biasanya ada anak-anak tuh Iya, 3 tuh, kita jadi sibuknya ke anak gitu. Tapi malah sekarang, maksudnya waktu abinya sakit tuh aku jadi banyak waktu sering deep talk juga, jadi lebih deket sebelumnya kan, karena kita ta'aruf ya Kak, jadi belum Jadi lebih mengenal lagi. kenal gitu. Jadi harus jadi pas di rumah sakit tuh malah aku jadi merasa lebih dekat sama suami, jadi dinikmatin gitu. Kalian bisa menemukan nikmat itu di tengah Iya. masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi kalian kan nikahnya ta'aruf nih, Iya. terus langsung punya anak. Iya, langsung Berurutan juga. setiap tahun punya Iya, anak tuh ya, hampir, setiap tahun. hampir. Terus bergulung dengan bayar tagihan apa segala macam. Itu nggak sempat saling mengenal tuh. Belum banyak. Belum banyak. Belum banyak. Setelah mendampingi suami terus me time, Iya. deep talk gitu, apa yang kamu tahu baru, pengetahuan apa yang baru kamu tahu tentang pasanganmu? Ternyata pasangan aku itu orangnya sabar, terus tenang gitu. Kan kalau dia belum pernah pacaran sebelumnya kan, kalau aku hijrah dulu, tapi kan dulu pernah ketemu lah beberapa gitu. Sangat berbeda Kak. Jadi aku merasa beruntung banget gitu, karena laki-laki yang lain misalnya dia mungkin lebih mapan atau dia mungkin lebih tampil fisikal lebih bagus, belum tentu kuat sekuat dia dalam menghadapi situasi seperti ini. Karena dia nggak pernah marah sama sekali, nggak pernah marah satu kali pun ke Mengeluh aku. juga enggak? Iya, mengeluh juga enggak gitu. Jadi aku nemenin dia juga happy karena dia juga senyum terus gitu, walaupun dia mungkin sakit ya, tapi dia merasa ya memperlihatkannya tuh dengan rasa syukur gitu. Jadi aku makin ya seneng aja, bahagia di bawah bahagia gitu. Jadi makin merasa apa ya, connectionnya, ikatannya Iya. makin kuat. Makin kuat. Sebelumnya pernikahan 7 tahun itu apa di dalam benak kamu, sosok Mas Arief itu yang seperti apa gitu? Ya biasa aja. Harus sibuk kerja Biasa juga aja kan. karena dia kerja kan. Aku sama bayi lagi gitu, mainnya sama anak-anak. Jarang ngobrol yang sampai deep talk gitu, Iya, jarang. jarang ya. Jarang sekarang aja sering. Sekarang ini malah sering. Kalau Mas Arief sendiri merasakan seperti itu juga? Iya. 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 Apa yang Mas Arief baru tahu lagi tentang istrinya? Iya, yang baru ternyata dia nih istri yang setia gitu. Ada kata. Terus jadi teringat sebaik-baiknya istri adalah istri yang soleha gitu, sebagai perias dunia gitu. Ternyata aku sudah menemukan periasan dunia itu gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi kalian justru makin mesra. Iya. Iya. Dan ini kalau kita lihat Mas Arief ya memang ya Masya Allah senyum terus gitu. Ini dari sebelumnya selama 7 tahun sebelumnya itu juga gitu aja, senyum gitu. aja. Iya. Heeh. Gitu. Gitu. Kata teman-temannya sih. Kata teman-teman, bisa kata ke teman-teman. Karena kan waktu itu ada yang jenguk ya. Ada yang jenguk terus dia bilang, iya dia mah biasa emang kayak gitu orangnya. Gitu. Dibawa happy terus orangnya gitu. Pasti bisa lah gitu. Sebelum-sebelumnya kamu nggak pernah ngobrol tentang masa lalunya Mas Arief tuh kayak apa orangnya gitu, nggak pernah tahu? Nggak terlalu dalam sih Kak. Gitu. Iya.
Terus kalau Mas Arif sendiri ya apalagi sih yang Mas Arif baru tahu ya tentang istrinya gitu? Atau cerita apa gitu, kalian sharing cerita apa yang akhirnya baru tahu, oh ada cerita ini gitu. Cerita apa ya? Banyak sih. Banyak sih. Dia tuh mengeluarkan semua cerita dia waktu sebelum hijrah juga ya, yang sempat depresi sampai pengen bunuh diri juga katanya istri saya gitu. Sehingga ditinggalin sama saudara ya, sepupu gitu, meninggal sama kakaknya juga gitu. Sempat depresi pengen bunuh diri. Itu sih yang menyebutkan ternyata dia nih kuat gitu loh menghadapi dunia yang fana ini gitu. Ternyata strong banget ini cewek waktu itu gitu. Kamu baru tahu setelah 7 tahun menikah. Karena dia cerita juga kan. Sebelumnya juga gak pernah tanya-tanya. Sebelumnya ngobrol apa kan? Sebelumnya ngobrol apa kalau dalam pernikahan? Ngomongin anak ya. Ngomongin anak Karena paling. kan langsung hamil gitu. Kan anak. pertamanya sih kita keguguran dulu Kak. Akhirnya aku keguguran. resign deh gitu. Resign, ya udah kita ini aja belajar tentang ngurusin anak gimana gitu-gitu. Lebih ke anak-anak semua Iya, lebih ke sih. masa depan anak nih mau diapain, bawa kemana. Oke. Nah, Mas Arif ini emang dari dulu emang senyum-senyum gini aja. Orangnya emang dibawa santai gitu. Iya, dibawa santai betul. Iya betul. Iya. Karena saya teringat pesan dari Imam Al-Ghazali ya. Apapun yang ditakdirkan untukmu baik, maka dia akan datang. Walaupun itu jauh 2 gunung. Dan apapun yang ditakdirkan untukmu, yang bukan ditakdirkan untukmu, walaupun itu sedekat 2 bibir, maka dia akan menjauh, akan hilang gitu. Jadi tetap enjoy, tetap relax menjalani ini, jangan cemas, jangan khawatir gitu. Dibawa santai aja. Gitu sih. Saya selalu ingat kata-kata itu. Dan Mas Arif juga sempat bilang bahwa ya yang bikin kuat juga teringat akan anak-anak. Iya. Apa yang Mas Arif masih bayangkan ingin bisa lakukan bersama anak-anak itu? Membahagiakan anak-anak dan istri itu dengan cara apa? Pada saat ini ya, setidaknya saya bisa melihat mereka tersenyum sih, masih bisa bermain sama saya gitu, masih bisa jalan-jalan gitu. Pengen sih seperti itu sih. Jadi menikmati momen saat ini. Betul. Mas Arif juga sempat bilang bahwa ya ingin memberikan teladan juga untuk anak-anak. Teladan apa yang ingin diberikan? Teladan kesabaran dan ketegaran dalam menghadapi hidup ini. Kesabaran dan ketegaran dalam Apalagi anak yang pertama ya, anak pertama itu dia tuh yang menyaksikan dengan jelas yang ketika saya jatuh kecelakaan, dia tuh nangis kejer gitu. Abi kenapa? Terus cari umanya, nih Abi jatuh gitu. Gitu sih. Jadi terus habis itu umanya langsung turun tangan untuk kasih tahu ke anak yang pertama itu, ngajarin bahwa inilah seperti itu. Iya. Anak aku yang pertama itu sempat mengalami gangguan emosional. Jadi pas setelah abinya masuk rumah sakit mungkin dia nggak bisa ngungkapin ya, kayak merasa bersalah. Oh kan Abi mau nganter aku sekolah gitu. Jadi di sekolahnya tuh berperilaku isengin temennya gitu, laporan dari guru. Iya, terus sempat juga aku bawa ke psikolog klinis anak. Tapi itu kan karena di Depok ya. Terus Abi itu dirawat. Jadi harus bolak-balik gitu Kak untuk ngurusin itu gitu. Tapi alhamdulillah sih hasilnya udah lumayan meningkat, udah lebih baik lagi sekarang. Jadi itu salah satunya, Abinya ingin menunjukkan bahwa Abi nggak apa-apa. Iya, betul. Nggak usah merasa bersalah. Abi masih hadir, bisa masih ada. Tetap tersenyum seperti biasa. Makanya kan aku juga ajak jalan-jalan anak-anak tuh tanpa Abinya nggak apa-apa, udah kita jalan-jalan yuk gitu. Jadi dia nggak merasa bersalah di dirinya dia gitu. Jalan-jalan kemana? Ke mall misalnya, ke playground gitu. Aku aja bawa anak. Kadang kan maksimal 2 yang aku bisa pegang gitu ya. Udah bawa aja berdua ya kita nonton film gitu kayak gitu. Ini ceritanya sambil sedih nih kan. Di depan anak pasti nggak boleh nangis ya. Iya. Di bawah happy. Cuma anakku yang nomor 2 ya. Abi yuk. Abi kalau udah sembuh kita berenang yuk gitu. Kayak gitu. Kan dia lihat foto-foto dulu ya. Suka berenang bareng gitu. Gitu ya. Apalagi yang masih membuat terharu gitu dari celotehan atau pertanyaan anak-anak? Banyak sih Kak. Tapi aku juga senengnya Abi tuh walaupun sakit masih mau nemenin main anak di rumah gitu. Jadi mereka juga merasa nggak kehilangan. Jadi kalian menikmati aja nih momen-momen ini. Iya.
bahwa kalian menganggap bahwa salah satu hikmahnya adalah bahwa kalian bisa lebih saling mengenal satu sama lain dan saling mensyukuri kebersamaan kalian ini. Iya. Terus ketika membahas gimana nih cara mengatasi ini gitu ya. Ini kan berarti pengobatannya kan terus berlanjut ya. Ini kalau kita lihat postingannya Tiara selanjutnya adalah seperti bagaimana perasaan aku dalam sekejap Allah mulai dari PHK, kecelakaan, sakit yang tak kunjung selesai. Aku pikir setelah sakit hiperparatiroid semua tinggal pemulihan. Ternyata Allah masih mengujiku lagi dengan diagnosa tumor ganas. Gitu. Nah, iya, ini juga ada hari per hari yang harus kalian hadapi. Iya. Aku waktu itu sempat diajak sama adiknya, ini adik ipar ya, ke kajian Ustadz Anang Ataki. Di sini tuh ada, mungkin itu juga qadarullah ya, udah rencana Allah lah. Ini kamu kasih tahu tentang itu. Ada yang bertanya orang sakit juga, tapi dia sakitnya berbeda gitu. Dijawablah sama Ustadz itu katanya, orang yang sakit itu adalah orang yang mulia. Gitu. Bagaimana ceritanya Nabi Ayub alaihissalam diberikan kesakitan selama 17 tahun, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan semua orang-orang yang mencintai dia, tinggal dia dan istrinya. Tapi yang terucapkan dari Nabi Ayub itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Engkau semua berasal dari Allah. Terus ya Allah, Engkau adalah Engkau yang lebih Engkau yang Maha Penyayang. Gitu. Maka maafkanlah aku gitu kalau nggak salah ya. Kayak selalu terucapkan rasa syukur gitu. Tapi akhirnya Allah mengembalikan semua yang kehilangan itu dengan hal-hal yang baik. Kembali lagi hartanya, kembali lagi anak-anaknya, keturunannya, semuanya kembali lagi gitu. Jadi memang banyak cerita-cerita seperti itu yang membuat seharusnya kita belajar nih dari sejarah-sejarah ini gitu. Jadi kayak Nabi Ayub aja 17 tahun, aku baru 1 tahun gitu. Jadi nggak usah menyerah gitu. Insya Allah semua yang terjadi itu adalah baik, semua takdir itu adalah baik gitu. Ya ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, ada juga beberapa hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Jadi fokus aja sama yang bisa dikendalikan. Fokus aja sama yang bisa dikendalikan. Ya, tiba-tiba sakit ini ya udah itu terima aja. Terima aja. Yang bisa dikendalikan adalah usaha apa nih ke depan, usaha apa nih ke depan, seperti itu ya. Iya. Jadi gimana kalian akhirnya mengatur kegiatan kalian? Kalau Abinya kan ya dengan kondisi ini nggak bisa gendong anak-anak, Iya, nggak bisa kegiatan pekerjaan apa biasanya? Jadi di Setelah rumah PHK, aja sih. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Kerjanya sih jadi afiliator. Afiliator. Gitu. Itu bisa menemukan jadi afiliator aja tuh gimana ceritanya? Karena sebelumnya kan juga kerja di bagian digital marketing ya, di sebuah perusahaan pengembangan diri gitu. Jadi dari situ saya belajar dan bisa diterapin di rumah sih. Karena hanya lewat laptop aja gitu. Jadi ada yang bisa dikerjakan. Ada yang bisa dikerjakan. Jadi perubahan tuh ya, tapi bisa menemani anak-anak di rumah. Iya betul. Jadi malah quality time sama anak bisa. Dan itu yang disyukuri. Iya. Kalau Tiara? Belajar jadi konten kreator Kak. Karena waktu itu kan aku cuma bikin video Abi tuh awal-awal itu cuma sekedar daily life gitu doang kan di rumah sakit gitu. Ternyata tuh insight-nya banyak gitu. Terus juga kebetulan ada temen yang memperkenalkan di komunitas ibu dan anak influencer gitu. Belajar aja di situ bikin konten. Karena memang passion aku di video editing, di desain grafis gitu. Jadi ya udah deh kerjain ini aja terus belajar gitu. Jadi ceritanya adalah ketika kamu mendampingi suami pada saat perawatan di rumah sakit, kamu bikin tuh daily life. Iya, karena bosen banget kan di rumah itu sakit. hanya untuk mengisi waktu aja gitu ya? Iya, bahkan aku nggak review, misalnya aku nggak tayangin dia sakit sih awal-awal tuh aku ceritanya lagi di rumah sakit terus aku gambar gitu kan, aku suka gambar. Cuma karena itu tuh ternyata insight-nya bagus. Insight-nya tinggi, terus banyak temen-temen juga jadi jengukin dia, kan dia merasa insecure gitu ya. Iya, tapi jadi tiba-tiba teman-teman tuh datang satu persatu datang dari teman lama, teman kerja semuanya datang tuh kayak itu memang kayak nih jalannya gitu. Masya Allah. Kenapa sempat merasa insecure, Mas Ari? Ya karena merasa nggak berguna aja sih waktu itu. Merasa nggak berguna ya? Iya, setelah kecelakaan itu
ya kan nggak ada yang bisa dilakukan apa-apa ya, merasa nggak berguna aja buat keluarga, jadi merasa insecure gitu. Dan akhirnya itu yang menguatkan yaitu teman-teman ternyata banyak yang support gitu, banyak yang ngedukung, banyak yang ngedoain supaya bisa cepat sembuh, supaya ada keajaiban bisa sembuh gitu. Itu sih jadi yang bisa menguatkan. Itu bangkit. Jadi Berapa lama tuh dirawat di awal-awal itu? Di rumah sakit tuh berapa lama? Ya pas awal tuh yang patah tulang ya, berapa hari sih? 5 hari ya, semingguan 5 hari. nih. Habis itu Habis itu di rumah langsung baik yang jenguk teman-teman. Habis itu masuk ke rumah sakit lagi setelah pengobatan selanjutnya, setelah diketahui perparatiroid yang mau diangkat. Itu kalau kata dokter harusnya 30 hari. Yang terakhir. Yang terakhir itu. Dan alhamdulillah ternyata bisa lebih cepat, cuma 11 hari. 11 hari. Jadi pas terakhir itu bulan apa, Bi? Bulan Juni ya? Iya, bulan lalu. Pokoknya Bulan lalu. satu Itu bulan lalu. dokternya, kita tuh udah takut deg-degan ya kalau kita ditelepon sama rumah sakit. Ini udah ya, siap ready ke rumah sakit. Wah, sebulan nih Bi, kita nggak di rumah, gimana anak-anak gitu. Tapi dijalaninnya happy dia gitu. Jadi seharusnya memang 30 hari, ternyata nggak sampai 30 hari dokternya udah boleh pulang gitu. Udah pulih, boleh pulang. Ya padahal itu mungkin di pikiran kita itu operasi besarnya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan operasinya kecil-kecil gitu. Ini operasi besarnya loh, pusat penyakitnya. Awalnya sih takut nggak mau operasi ya, soalnya operasinya kan di leher ya. Di leher itu kan banyak saraf-saraf gitu. Ada pita suara, ada kelenjar getah bening dan yang lain-lainnya gitu. Aduh, takut banget nggak mau dioperasi gitu. Gimana ntar kalau dioperasi terus gagal bisa lewat gitu. Cuma yang menginginkan saya ya Allah, karena Allah tidak akan mengasih ujian kepada hambanya di luar jangkauan, di luar kemampuan hambanya gitu. Jadi saya meyakinkan diri bahwa saya pasti operasi ini berhasil gitu. Gitu sih. Jadi alhamdulillah, Alhamdulillah berhasil. Allah berikan kemudahan 11 hari. Iya, bahkan penyembuhannya lebih cepat. Dan itu ya, dan kalian selalu menerimanya dengan syukur. Iya. Semuanya. Ya walaupun ada ketakutan, dan namanya manusia ya, biasa ya. Pasti ada lah itu ya. Tapi akhirnya setelah dijalani, Masya Allah. Nah, jadi selama kamu mendampingi itu, anak-anak sama siapa? Kalau lagi dirawat, anak-anak sama mertua ya. Mertua juga udah lansia sebenarnya Kak. Jadi anakku kan 3 aktif-aktif semua tuh. Jadi kadang misalnya dari pagi sampai maghrib aku di rumah sakit. Terus aku pulang dulu ngurusin anak-anak. Terus paginya balik lagi, kayak gitu, balik aja. Jadi kamu jalaninnya itu kan cukup lelah ya. Gimana kamu menyemangati dirimu sendiri? Tapi aku seneng Kak. Karena dulu aku nggak bisa. Karena di rumah terus. Nggak bisa apa? Gak bisa keluar kan, karena anak 3 gitu. Aku mau keluar aku nggak bisa gitu. Tapi sekarang tuh kayak aku baru menemukan jati diri lagi yang hilang itu gitu semenjak jadi ibu gitu. Karena sebelumnya aku emang aktif gitu, banyak kegiatan waktu sebelum nikah. Terus di rumah aja tuh kayak burung flamingo gitu, kalau punya anak dia kehilangan warnanya gitu. Sekarang udah mulai ada warnanya lagi. Itu yang kamu rasakan? Iya. Ternyata di balik itu kalau mau lihat, oh ya ini hikmahnya, ternyata aku bisa keluar rumah lagi. Iya. Aktif bolak-balik itu justru kamu merasa berenergi justru. Iya. Masya Allah. Karena ekstrovert ya. Harus ketemu orang dulu, ada energi. Jadi ada masa di mana ketika kamu udah melahirkan dalam waktu yang berdekatan, melahirkan, itu ada masa di mana kamu sempat merasa sedih atau bingung? Sedih banget kan. Sedih banget. Ya. Aku dulu waktu kuliah organisasinya nggak cuma satu, banyak gitu, teman aku juga banyak gitu. Pas udah nikah nggak punya teman, di rumah aja, terus ketemu baik lagi gitu. Jadi sempat baby blues juga. Iya sih. Suami yang ngerasain baby blues ya. Kayak apa baby bluesnya? Buat aku depresi juga Kak. Depresi juga? Iya, anak ketiga dari hamil tuh. Kan nggak boleh ya orang hamil ya. Itu aku merasa bersalah banget karena mungkin itu dia udah merasa badannya nggak enak gitu kan. Jadi banyak tidur. Kan dia nggak mengeluh gitu. Tapi kalau dia sakit tuh pasti tidurnya lama gitu. Aku yang kerepotan ngurus bayi gitu. Sebut marah juga ke dia, kok kamu tidur terus sih, kok kamu nggak kayak laki-laki yang lain sih yang gercep gitu. Aku sempet gitu, tapi pas aku tahu dia sakit, akunya jadi merasa bersalah gitu, karena aku nggak tahu ternyata dia kayak gitu karena dia nggak bisa ngelakuin itu gitu. Nah, dia nggak pernah mengeluhkan apa yang dia rasakan. Iya. Kamu sampai depresi Kan ngurus anak 3 ya. Depresinya sampai apa tuh, marah-marah? Nyakitin diri sih. Ada juga momen itu? Ada. Ya pukul-pukul diri sendiri. Dari sejak hamil?
Enggak sih, pas sudah lahir. Udah lahiran. Oh, itu di tahun 2022. 2022. Iya. Anak ketiga lahir. Anak ketiga ya. Oke. Mas Arif ketika melihat kondisi istri seperti itu gimana? Apa? Kalau dari pandangan Mas Arif seperti apa? Jadi pas awal-awal sih kan karena kena marah mulu ya. Gitu. Sempet kesel juga gitu. Kenapa sih kok gue dimarahin mulu gitu. Apa salah gue gitu ternyata. Itu sempet awal-awal, ternyata sekarang tuh lebih mengerti. Ternyata istri itu mengalami seperti itu, ternyata pengen refreshing, pengen healing gitu, pengen keluar gitu. Pengen ada suatu hal yang baru gitu, nggak di rumah aja. Gitu sih. Masya Allah. Oh ya ampun. Cara Allah membuat kalian memahami satu sama lain dengan cara seperti ini gitu ya. Iya. Ini kalian menyadari ini tuh kapan menyadari? Oh ini ternyata ada sesuatu yang nikmat bersamaan dengan hal yang harus kalian hadapi ini. Pas itu sih, pas ada masalah itu langsung. Iya, karena kan masalah tuh rasanya kesulitan itu barengan sama kemudahan gitu. Jadi abinya sakit nih, kita mengalami kesulitan, tapi kemudahan aku bisa mobile, aku bisa kembali lagi jadi jati diri aku kayak gitu. Kamu sempat bikin konten, sempat gambar-gambar, kemudian itu menarik orang jadi tahu, memberikan perhatian. Ketika Mas Arif merasa insecure, ada bantuan datang, begitu ya, untuk meningkatkan semangatnya, gitu. Jadi memang setiap kesulitan bersamaan dengan kemudahan. Itu benar-benar real. Itu benar-benar real. Benar-benar real. Iya. Kan tadi juga sempat sampai terharu tadi. Apalagi yang bikin kamu terharu tadi? Mengingat apa? Ya mengingat anak-anak sih Kak. Kenapa gitu. lagi? Aku ngerasa kan aku juga ayahku udah meninggal gitu ya. Kakakku udah meninggal, semuanya kayak keluarga ya yang deket itu nggak ada, maksudnya nggak banyak gitu. Aku ngerasanya gimana ya kalau misalnya anak-anak itu nggak ada aku sebagai ibunya. Aku juga sempet sih Kak kayak mikir kok aku semua aku gitu. Tapi aku mikir lagi, iya karena aku dunianya anak-anak gitu. Jadi aku tuh suka sedih gitu pikir anak-anak, kalau nggak aku siapa lagi gitu. Aku nggak mau dia ngerasa sedih karena masih kecil banget sih Kak, jadi belum bisa ngerti kondisi ini secara semuanya gitu Kak. Sedihnya di anak-anak sih. Sedihnya di anak-anak, ada rasa bersalah juga gitu ya. Ini kamu juga sempat posting yang kamu bilang bahwa suami pasangan itu adalah cermin masing-masing gitu ya. Ketika orang bilang bahwa suami kamu tuh beruntung dapat istri kayak kamu gitu, kamu mengatakan bahwa kamu juga beruntung mendapatkan suami seperti Mas Arif. Karena gak pernah marah, sabar, dikasih cobaan gak pernah ngeluh, dan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Iya. Kalau sama laki-laki lain aku belum tentu. Karena belum tentu sesabar dia gitu. Sesabar dia yang kamu marah-marahin waktu kamu iya, coba kalau laki-laki lain kan nggak tahu ya dibalas atau enggak gitu. Karena dia emang kamu marahnya sampai kayak apa sih? Ya marah. Marah-marah seorang wanita gitu. Lempar-lempar apa yang bisa dilempar. Iya gitu. Terus Mas Arif cuma gini, emang aku salah kok dia Iya nggak dibalas gitu kan. Aku juga takut sih kalau dibalas. ya. Dan ini akhirnya kalian bisa saling memahami itu ketika kalian punya waktu berdua Iya. ngobrol. Iya. Apa sih yang kamu rasain gitu? Gimana memulai obrolannya itu? Kita inget waktu ketemu ya kan. Iya. Itu ketemunya tuh unik gitu. Gimana ketemu? aku gimana ya, kan Ada event bazar. Iya baru-baru hijrah gitu kan ceritanya nih. Hijrah gak mau pacaran gitu. Ada sih lah satu orang yang bikin galau gitu. Tapi aku maunya nikah, nggak mau pacaran gitu. Tapi ketemu sama dia nih, waktu itu lagi sholat maghrib di Menara 165 di masjid yang atas itu yang berlewaskan Allah. Pas salam itu ada dia di depan gitu. So, ini kali ya jodoh ya kayak gini. Lagi gitu. doa apa? Kamu lagi doa apa waktu itu? Lagi sholat aja. Sholat aja. Sholat biasa kan salam nih. Oh sholat biasa aja nih. Tapi udah dalam perjalanan lagi doa cari jodoh.
Iya. Oh gitu, oke. Terus? Terus kayak ini kali ya kalau jodoh datangnya tuh kayak gini ya. Karena pemandangannya bagus tuh kan maghrib di masjid itu kan tinggi ya. Banyak mobil-mobil, cahaya-cahaya mobil itu. Dia bersinar banget. Udah kayak glowing gitu ya. Iya gitu. Iya, pertemuan pertama seperti itu. Kayak gitu. Terus bos aku ya kan aku lagi bekerja di butik waktu itu buka booth di acara di sana samping-samping ini sama boothnya dia gitu usahanya dia. Bos aku tuh bilang kamu udah nikah belum gitu. Emang umur kamu berapa? Ini sama dia aja nih ini kayak gitu coba bercanda sih. Tapi bener jadinya. Tapi kayaknya bertubi-tubi gitu ya tanda-tandanya tuh Iya, gitu ya. tanda-tanda, padahal tuh Abis itu enggak. ada event selanjutnya ke pertemuan kedua, pertemuan ketiga, cuma say hello aja sih. Oh enggak, Hai, belum hai, tukar-tukaran nomor tuh. Belum. Tapi aku udah deg-degan. Deg-degan gitu kayak dia lewat tuh. Aduh, ngumpet sama Dia malah ngumpet. Oh gitu. Iya, saya ingat itu Itu ngumpet malu. itu. Enggak tahu ya. Padahal enggak kenal ya. Enggak kenal. Dia paling kenal. Iya. Itu pertemuan ketiga. Jadi belum kenalan nama, tahu dong nama. Nama sih tahu, nama tahu tahu. kan, tapi kita menjaga asik. Oh, ya, jarak gitu ya. Oke. Kalau Mas Arif sendiri apa? Kalau Mas Arif rasanya apa? Pas ngeliat pertama sih dia, karena saya belum pernah pacaran ya. Pas ngeliat dia, wah ini cocok nih jadi istri. Dia cuma gitu doang? Iya gitu doang sih. Hanya ngelihat aja. Hanya ngeliat aja. Cewek-cewek yang lain nggak pernah kepikiran cocok jadi istri. Hah? Auranya tuh beda dengan orang lain gitu. Auranya beda dengan orang yang lain. Ini kok unik banget gitu waktu itu kan dia pakai kacamata taruh di atas gitu. Ini orang aneh juga gitu. Kok bawa kacamata tapi kok taruh di atas nggak dipakai biasa gitu. Gak pernah lihat orang pakai kacamata di atas. Gitu semuanya ditaruh di atas tulisan gitu nggak pernah dipakai. Oh, udah kacamata baca ya. Tapi taruh di sini. Iya. Itu merasa tertarik dari Iya situ. udah tertarik gitu sih. Terus dia bilang kan waktu itu manggilnya kakak. Kak ini mau saya bantuin nggak ngelipatin kardus. Waktu itu kan usahanya kan sepatu ya. Akhirnya dia coba gitu, terus dia nggak bisa lama juga nih lipatnya gitu. Terus saya bimbing gitu lah, bener nih kayaknya ini cocok nih gitu, jadi merasa yakin. Setelah bantu Gara-gara bisa membimbing ngelipat kardus ya. Itu sih pas awalnya. Dia itu pertemuan kedua, ketiga, terus habis itu? Habis itu langsung dulu kan zamannya SMS ya, SMS WhatsApp. Apa udah WhatsApp? Udah WhatsApp ya. Udah baca terus. Saya bawa dia, langsung saya ajakin nikah. Langsung Saya aja suka sama kamu. Terus dia bilangin gini, Kak, wanita itu nggak mau dibohongin gitu ya, Ya meminta kepastian kalau misalnya mau serius silakan ke orang tua saya di Depok gitu. Oh, ngomong gitu. Pada saat itu yang deketin kamu ada berapa? Ya banyak deh. Tapi untung waktu itu dia kan kita juga ya udah oke gitu, tapi kok dia nggak datang ya udah kan aku kan bingung mau milih yang mana gitu. Wih, banyak. Tapi dijodoh-jodohin soalnya Kak, gitu dijodoh-jodohin. Terus adalah satu ya udah datang, dia berani tuh datang sama orang tuanya, tapi belum ngomongin tanggal, cuma pakai kenal-kenalan dulu. Terus dia tahu kan, terus katanya sih menikung jalur langit katanya. Oh, kok bisa tahu Mas Arif kalau ada yang sudah datang dan berkenalan dengan dari postingan Instagramnya dia sih. Kamu Dia posting stalking hit ya? banget gitu. Terus waktu disuruh datang, kenapa nggak langsung datang Mas Arif? Sebenarnya saya merenung ya. Merenung berdoa, ya Allah apakah dia memang berjodohku. Saya naik gunung waktu itu. Oh, naik gunung. Iya, Gunung Selamat waktu itu. Terus? Gitu. Akhirnya saya kayak menemukan jawaban, emang dia benar gitu. Jodoh Jawabannya? saya. Tadi pas ngeliat di postingannya, ya udah dilamar sama orang. Itu jawabannya. Iya, udah jawabannya sih gitu. Wah, ya udah deh misalkan. Langsung aku berdoa sih. Setiap berdoa saya selalu menyebut nama dia gitu. Dibawa setiap sholat, bawa sholat malam gitu. Doanya gimana? Ya Allah, jika memang dia jodoh saya, maka dekatkanlah. Jika bukan, saya ikhlas menerimanya asal dia bahagia. Gitu sih. Itu doanya saya ulang-ulang terus gitu. Tapi kan udah tuh muncul postingannya kan dia udah deketin orang lain. Mas Arif nggak ngerasa bahwa itu sebuah jawaban? Enggak, belum. Selama janur kuning belum. Iya, belum terucap hijab kabul itu belum. Jadi saya masih berusaha untuk berdoa gitu. Karena saya yakin emang dia jodoh saya gitu. Karena yakin itu jodohnya. Iya, emang kekuatan doa itu memang benar adanya. Kok bisa muncul yakin tuh? Rasanya apa sih yakin itu? Nggak tahu ya. Emang sudah dari sana aja kayaknya. Udah dari sana. Jadi kalau ngelihat gitu orangnya beda. Gitu. Bikin tenang gitu. Bikin tenang. Iya. Oke. Kalau
Mbak Tiara ngelihat Mas Arif, kalau ngelihat apa rasanya? Deg-degan aja sih. Deg-degan aja, tapi yakin bahwa dialah nih kayaknya. Pas yang dilamar itu kan nggak jadi ya. Heeh. Terus aku kan kerja di bank gitu, dia bantu untuk buka rekeningnya segala macam. Dia ketemu tuh pokoknya kayak kok enak ya diajak ngobrol. Terus kita tuh sempet tuh kayak setiap pulang kantor tuh ada momen-momen kayak ngobrol gitu di tempat umum gitu. Ngobrol, ih nyambung banget ya sampai itu tempat makannya tutup. Sampai udah mau ditutup gitu, tapi kita nggak pulang-pulang gitu. Kalau udah dilamar sama orang. Enggak, udahan udahan itu, ya, udahan. Oh, jadi akhirnya dengan doa itu ya walaupun sudah dilamar ternyata Mas Arif tanpa melakukan apa-apa itu nggak jadi Iya, tuh. Nggak jadi, bener, betul, nggak tuh dia. ngapain. Oh, jadi menikungnya benar jangan doa aja gitu. Oh, Mas Kekuatan Arif doa nggak mah. datang tuh. Belum datang tuh, belum. Belum datang. Belum tiba-tiba dia batal aja gitu ya. Iya. Iya. Tapi pas udah dia udah serius sih oke gitu. Terus lamaran 1 bulan kemudian nikah. Kenapa tuh 1 bulan kemudian nikahnya? Cepat amat. Iya, karena memang jangan lama-lama. Udah gitu mantapnya ya. Iya. Udah Langsung yakin. nikah. Langsung. Jadi ngobrol nih kan lama sampai restorannya tutup. Tapi kamu belum cerita kalau kamu pernah depresi karena Oh belum. Belum. Belum dong, jaga image. jadi yang diobrolin apa waktu itu? Obrolin tentang cita-cita, Tentang kerjaannya dia. tentang kerjaan, tentang sudut pandang sih. Aku tuh kalau ngobrol ngamatin, oh ini dia pola pikirnya gimana ya gitu. Karena kan ceritanya mau serius nih, maksudnya aku Harus cocok nih. korek gitu. Cara pandangnya kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana gitu. Oh, kamu udah mengarah tuh ya. Iya dong. Termasuknya kalau nikah aku gimana? Boleh kerja atau enggak gitu-gitu? Bukan, lebih ke Belum ya, belum. sesudut pandang Yang general. general. Oh, oke. Baiklah. Sudah nih menikah, Iya. langsung punya anak tuh. Keguguran. Keguguran dulu. Kandungan pertama. Terus? Keguguran, terus aku resign program hamil, langsung dikasih 5 bulan kemudian langsung hamil lagi. Terus anak masih 10 bulan hamil kedua. Malah dikasih. terus gitu. Alhamdulillah. Terus habis itu jeda anak kedua dan anak ketiga berapa lama? 2 tahun sih kalau itu. 2 tahun, tapi gitu aja kamu udah ngerasa kayak Iya, karena nggak direncanain kalau yang ketiga. Iya. Kalau yang kedua tuh nggak apa-apa deketan karena emang sebenarnya pengen punya anak kembar gitu, jadi deketan gitu nggak apa-apa. Tapi ketiga itu memang nggak direncanain. Belum siap mentalnya gitu. oh, jadi itulah perjalanan ta'aruf kalian ya. Iya. Iya. Oke. Nah, iya kembali lagi tadi yang bahwa kamu cerita bahwa kamu pernah depresi ketika ditinggalkan oleh keluarga yang dekat sekali dengan kamu gitu ya. Dan kamu bilang bahwa ini kayak kalau nggak ketemu Mas Arif mungkin beda. Kamu tidak akan jadi sekuat seperti ini gitu. Karena dulu aja kamu kehilangan orang, kamu langsung seperti apa sih kondisi waktu itu? Waktu depresi. Iya, waktu kamu kehilangan apa kakak ya? Iya, waktu itu 2012 tuh aku sempat pacaran lama ya Kak, dari SMA gitu. Terus putus lah, itu karena salah aku gitu. Terus kakakku meninggal, yang paling dekat sama kakak. Jadi aku tuh unik juga sih Kak, aku kan 4 bersaudara, tapi aku sama kakak yang pertama itu perbedaan usianya 21 tahun. Jadi aku diurus sama dia gitu, jadi kemana-mana ikut dia, kemana-mana ikut dia, tinggal di rumah dia waktu kuliah itu. Terus dia meninggal, sepupu paling deket pun juga meninggal. Akhirnya aku tuh ngekos, karena orang tua di Depok kan, kuliah di Jakarta, jadi aku ngekos. Terus aku ngerasa sendiri, depresi, kayak nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Nggak ada siapa-siapa lagi, kayak stres banget gitu. Ya gitu deh Kak, menyakiti diri sendiri di kosan tuh gak ada yang tahu itu sebenarnya. Cuma ya karena itu barengan juga sama teman-teman, didatangkan teman-teman yang muslimah gitu, jadi hijrah. Jadi hijrahnya pada saat itu sesudah melewati fase itu kamu berhijrah, dan kemudian barulah itu dipertemukan dengan Mas Arif. Lama juga sih. Oh, lama juga dari proses kamu berhijrah sampai ketemu Mas Arif itu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi pas sudah hijrah itu, waktu aku ulang tahun 22 tahun, aku itu kayak berdoa, ya Allah aku mau mantepin ini, menikah muda aja gitu. Karena aku kayak ngerasa kesepian gitu, kayak menikah muda aja gitu. Jadi nggak mau pacaran, bener-bener belajar aja tuh, kajian dari kemana-kemana tuh gitu. Kayak gitu Pak. Makanya pas udah depresi yang kemarin ini juga sempet ikut kajian juga intensif, tapi tentang mental health. Jadi kayak udah dikasih arahan-arahan gitu sama Allah.
Oh Allah yang membukakan Iya. pertolongan buat kamu ketika kamu ngerasa kamu gak sanggup menghadapi Iya, perasaan karena sepi ini. aku selalu berdoanya, ya Allah jangan tinggalkan hamba, ya Allah tolong bimbinglah hamba. Jadi langsung maunya tuh Allah aja yang bimbing gitu. Jadi jawabannya tuh kayak dipermudah sama Allah nih, kamu jalan ke sana dipermudah gitu, jalan ke sini kamu dipermudah, tapi dikasih tahu jawabannya gitu. Kalau kita bisa melihat hikmah, oh iya ini kali maksud Allah gitu. Jadi apa salah satu atau jawaban lain lagi yang kamu dapatkan ya ketika kamu depresi, kamu diarahkan ketemu kajian, Ya ketemunya. iya, ayat apa yang menguatkan kamu? Bukan ayat sih, lebih kayak gambaran analogi ya. Apa? Kalau antara pikiran itu berisikan prasangka-prasangka, bisa jadi datangnya dari setan. Karena kan kalau anxiety itu banyak suara-suara Ya gitu. khawatir ntar jangan-jangan dia begini atau Iya, apa gitu. itu biasa adalah prasangka yang bisa aja datangnya dari setan. Jadi yang harus kita dengerin itu nurani. Nurani. Gimana cara membedakan pikiran dan nurani? Karena nurani itu kalau kita hatinya bersih gitu, kita mau melakukan dosa tuh ada kayak jangan, kayak hatinya tuh nggak tenang gitu. Berarti itu nggak boleh kayak gitu. Jadi ikutin aja kata nuraninya. Misalnya ini ada 2 pilihan, kamu ikutin apa gitu. Dan bagaimana cara menumbuhkan nurani itu ya perlu dikasih makan juga, ibadah, dekat sama Allah, baca Quran gitu. Insya Allah lama hatinya bersih gitu kayak gitu. Jadi kamu ya Allah bimbing apa istilahnya, kamu lebih jernih mendengarkan. Iya, harus dibersihin dulu. Harus dibersihin dulu. Dari sifat hasad, dari sifat sombong, dari semuanya gitu. Terus kita harus sadar kalau kita itu berada di kehidupan di sini kini, sekarang. Jadi nggak usah pikirin yang masa lalu. Karena orang sedih itu biasanya karena terjebak di masa lalu. Kalau khawatir itu terjebak dia di masa depan. Jadi daripada kita Khawatir terjebak ataupun menyesal, ya. mendingan di sini aja. Nah dia tuh mengajari aku tentang rezeki. Karena kan kita uangnya tinggal segini, mau jajan nggak? Kata dia jajan aja gitu. Kalau besok gimana? Ya besok aja gitu. Ya itu ternyata maknanya tuh berarti hidup itu. di saat ini. Iya, sekarang aja, besok rezeki ada lagi gitu. Bukan berarti berboros-boros juga ya. Iya. Tapi ya nggak usah terlalu khawatir amat juga. Iya. Gitu. Insya Allah. Mas Arief kok bisa sampai di pemahaman itu gitu? Iya. Mungkin udah dari petunjuk dari Allah kali. Itu sudah di Allah. Itu memang value yang biasa dimiliki. Iya, gitu sih. Apa ya namanya? Karena saya nggak pernah yakin bahwa segala yang dilakukan ini adalah terbaik dari Allah gitu. Sebenarnya Allah itu adalah skenario terbaik, sutradara terbaik yang ada di dunia ini. Jadi kita mengikuti skenario apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Gitu sih. Ya, karena ya ada salah satu ayat lagi sih yang ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Gitu. Kembalilah kamu kepadaku dengan hati yang lapang dan juga ridho. Itu dia, jika kita menerima semua masalah yang di muka bumi ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang ridho terhadap semua ujian-ujian dari Allah, maka ya udah tenang aja gitu. Insya Allah saya ingin menjadi bagian dari hamba yang dipanggil sama Allah. Wahai Arif, sini gitu. Kembalilah kepadaku karena kamu sudah menerima dengan hati yang lapang, dengan ridho semua apa yang sudah saya uji ke kamu. Kamu sabar melewati ini semua gitu. Itu sih saya pengen dipanggil sama. Mas Arief, ceritain Mas Arief kecil tuh kayak apa sih? Dari kecil tuh kayak gimana sih kehidupannya? Arif kecil itu Arif yang selalu ceria ya. Memang ceria dari ceria. dulu. Ceria yang mandiri gitu. Dulu waktu masih kecil bahkan saya sering dengar orang tua duit dari mana gitu mulu ya. Akhirnya saya waktu pas masih TK SD gitu sempat berjualan gitu. Bahkan sempat mainan kakak juga saya jual-jual gitu. Yang penting bisa dapat uang. Gitu. Yang di pikiran saya tuh gimana saya bisa membayar bayaran sekolah gitu pakai uang sendiri. Iya. Karena dia anaknya banyak, Kak. Sekeluarga berapa? 5 bersaudara sih. Deket-deket. Deket-deket. Oh, deket-deket juga. Terus? Iya itu. Karena kan orang tua juga istilahnya udah mau pensiun ya waktu itu ya.
apa yang apa yang bisa saya lakukan nih untuk bisa membantu keluarga. Ya mungkin jalannya seperti itu. Dengan berjualan seperti itu. Itu sih membangun usaha sendiri. Dan sampai pemahaman soal tadi, soal rezeki, ya udah gitu. Besok mah urusan besok. Itu ada pengalaman masa kecil kah yang teringat dan sampai yakin sekali dengan hidup di saat ini gitu? Iya, mungkin ada pengalamannya ya ketika berjualan itu ya. Ternyata ada aja orang yang beli gitu. Kok bisa laku gitu? Datangnya dari mana nih? Ternyata setelah saya besar, saya menyadari bahwa yang menggerakkan hatinya itu ternyata Allah gitu loh. Yang mendatangkan pembeli itu Allah kepada saya gitu. Mungkin ini jalan Allah untuk membantu saya agar bisa membayar sekolah atau bisa jajan gitu ya. Gitu sih. Dari kecil memang pemahaman agama dari orang tua memang sudah terus diberikan dan ditekankan. Apalagi dari keluarga ibu ya. Itu termasuk pemuka agama di daerah Sukabumi gitu. Kakek saya dia juga punya pesantren itu, punya sekolah agama gitu sih. Jadi sering sekali mendengarkan kajian. Iya, gitu ya. Sempat ikut pesantren juga di sana ngerasain gitu di daerah Sukabumi. Di pesantren juga. Jadi dari kecil betul-betul apa istilahnya ya, mengalami dan memaknai betul bahwa Allah itu selalu memberikan pertolongannya. Iya, betul. Dan menggerakkan semuanya, rezeki semua kalau kita berdoa, minta dan berusaha itu Allah akan berikan bantuan. Iya. Dari kecil itu sudah. Dari kecil saya meyakini kekuatan doa itu nyata. Dan seringkali memang benar dan terkabul gitu di depan mata kepala saya sendiri gitu. Begitu. Apalagi ada yang lagi nggak teringat doa apa gitu yang terkabul pada saat ya mungkin lagi udah berpasrah betul gitu. Apa ya? Lupa. Cari jodoh nggak? Iya, termasuk itu cari jodoh. Itu kan terakhir. Terus Mas Ari kan tadi ceritanya belum pernah gitu kenal dekat dengan perempuan, berpacaran itu belum pernah sama sekali. Belum pernah. Kenapa? Sibuk kerja atau gimana? Enggak sih, karena sibuk menikmati dunia. Menikmati dunia itu maksudnya gimana? Bekerja. Saya kan enggak, waktu itu pas di sekolah juga saya kan termasuk anak band ya, suka musik gitu, manggung sana kemari juga gitu loh. Oh, nah, biasanya kalau anak band banyak fans yang cewek-cewek gitu. Enggak sih. Enggak juga. Kadang kan dari festival ke festival lainnya gitu kan, kita harus patungan gitu buat ikutan festival gitu. Wah, uang dari mana nih gitu kan. Jadi cari duit itu dari bisa ngeband. Jadi nggak bisa ngurusin kalau pacaran nih, masa gue ngurusin cewek nih, dengan ngurusin band aja. Dari mana? Iya, gitu kan. Terus pas kuliah juga sibuk ngurusin organisasi ya. Gitu sih. Sibuk kerja juga kan, kuliah sambil kerja waktu itu. Alhamdulillah bisa bayar sendiri. Dan yang bikin istilahnya dalam tanda kutip kecewa ya dalam berdoa itu ketika kuliah sih. Ketika kuliah di akhirnya ternyata saya tidak lulus gitu karena ada masalah laptop saya hilang, semua data-data penelitian di situ semua hilang gitu. Terus jadi ketika saya besoknya pengen sidang skripsi langkah terakhir gitu, laptop hilang di rumah karena di rumah itu kan ada saudara juga nginep di situ, ada keluarga lain lah. Jadi gitu deh. Itu yang sempat mengalami kekecewaan. Ya Allah, kenapa saya gagal gitu. Terus teman-teman pada lulus, tinggal saya doang sendiri gitu. Jadi saya sempat udah berhenti dulu nih untuk menjeda diri. Kenapa saya nggak lulus? Ketika saya balik lagi pengen kuliah, ternyata uang untuk masuk kuliah itu terus berlanjut ya, tetap dihitung. Nggak ada uang cuti gitu. Harus bayar terus setiap semesternya. Wah, tinggi juga ya mahal ya. Ya udah akhirnya saya lepas, ya udah nggak apa-apa. Mungkin pendidikan nanti bisa dilanjutin lagi ketika saya sudah mampu gitu. Ternyata ya udah saya di DO. Terus menerima itu semua sih. Sebagai hikmah saya, mungkin kalau saya nggak di DO nggak bisa ketemu sama istri saya. Karena setelah di DO itu saya membangun, uang dari mana lagi? Bangun usaha kan, bisnis gitu, buat usaha batik dengan brand nama sendiri gitu. Dari situ akhirnya saya terus berdoa, ya Allah sekarang jangan digagalin lagi dong nih usaha saya gitu. Ya alhamdulillah. Terus setiap ada bazar ikut gitu. Yang sampai akhirnya ketemu sama istri sih. Masya Allah. Gitu. Makanya Mas Arif tadi ya, bahwa kalau memang sudah rezeki walaupun jaraknya 2 gunung dia akan datang. Iya.
Tapi kalau belum rezekinya, walaupun sudah di depan, udah tinggal besok nih ya. Iya juga tetap akan hilang juga gitu. Jadi semua yang disampaikan dari cerita ini itu betul-betul dijalankan, dialami sendiri gitu ya. Dengan berpasrah dan menerima bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik kehendak Allah. Iya. Dan hati yang lapang dan tenang gitu. Bahwa zamannya manusia lah, kita pasti punya masalah gitu ya. Tapi ketika kita menjalani kehidupan inilah bahwa kita mendapatkan bimbingannya. Allah tuntun kita gitu. Sebagai manusia ya kita emang lemah lah gitu ya. Iya, betul, tapi lemah. dengan Allah setiap hal, setiap ada masalah Allah hadirkan juga bersama kesulitan ada kemudahannya. Dan nikmat untuk orang-orang yang selalu bersyukur gitu. Dan ketika diberi sakit ya justru itu doa yang paling mustajab yang ketika sakit yang dipanjatkan itu insya Allah kabulkan. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita banyak sekali mendapatkan pengingat gitu ya melalui cerita yang disampaikan oleh Mas Arief dan juga Mbak Tiara. Terima kasih sudah mau berbagi ceritanya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ini membuat kita banyak banget kayak ya itu tadi ya, kadang-kadang kita banyak khawatir apa sih gitu ya, atau banyak sekali penyesalan gitu, coba dulu gini, coba dulu gitu ya, sehingga mungkin penyesalan di masa lalu membuat kita jadi khawatir ke masa depan. Padahal di saat ini aja banyak sekali yang bisa disyukuri gitu ya, banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang bisa kita rasakan. Mau jajan, ya jajan aja gitu ya. Pada saat lagi berdua-duaan di rumah sakit, justru itu bisa semakin mengikat lagi bonding ya. Mengingat lagi gimana rasanya ketika pertama kali ketemu Mas Arief dengan cahaya-cahaya senjanya, jatuh cinta lagi gitu ya. Saling menguatkan, penuh kebahagiaan, dan Allah selalu berikan jalannya insyaallah. Alhamdulillah. Mbak Tina terima kasih banyak, Mas Arief terima kasih banyak. Terima kasih sudah berbagi cerita ini gitu untuk kita semua. Mudah-mudahan buat Anda yang sedang membutuhkan penguat-penguat, jawaban-jawaban, pengingat-pengingat, mudah-mudahan di dalam tayangan ini bisa mendapatkannya berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Spill the tea. Silakan diminum tehnya. Okay then, let's spill the tea.